kalau jaksa memilih model dakwaan kombinasi yang di dalamnya ada alternatif dan kumulatif. Enggak, saya enggak maksud Ya, tunggu, dengan belum teknik. selesai. Anda jangan potong dulu. Ya, maka itu bukan pertentangan, ada pilihan. Nah, maksudnya gini, apakah itu sebagai wujud keraguan daripada pendakwaan bahwa tidak dilakukan perbuatan? Saya pikir tidak relevan ya pertanyaan saudara. Siap yang mulia. Ganti aja. Baik yang mulia. Di dalam objektif ada perbuatan, kita bedah lagi. Jadi Anda jangan dakwaan ini tunggu. tidak ada unsur. Aduh. Saya keberatan dengan pertanyaan ini, karena pertanyaannya salah yang mulia. Saya nggak mau jawab pertanyaan Lah salah. sekarang justru saudara yang Sebentar. mutar-mutar. Coba begini. Jadi pertanyaannya diganti aja pertanyaannya. Siap yang mulia. Loh, Pertanyaannya saudara apa? memberitahu. Pertanyaannya saya nggak mau pernyataan saya disimpulkan karena kesimpulan Anda salah. Saya kan bertanya tadi karena bertanya aja, saudara bertanya. memberikan statement seperti itu. Tidak Ahli- seperti itu ahli statement tadi saya. gini, Tidak seperti itu statement saya. Sebentar. Baik Pak ahli, ya, kalau saya menanyakan yang tulipone aja nih. Tadi kan ahli mengatakan sikap batin yang jahat. Apakah itu sama dengan atau dapat disamakan dengan rasa benci atau benci kepada seseorang? Apa pendapat ahli terkait dengan pertanyaan itu? Yang dimaksud dengan sikap batin yang jahat. Baik, jadi sikap batin atau mens rea itu yang melekat pada seseorang untuk melakukan tindak pidana. Jadi sikap batin itu adalah salah satu elemen dari tindak pidana, ya, salah satu elemen. Jadi dia ingin mewujudkan tindak pidana atau melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan melawan hukum. Rasa benci beda dengan sikap batin. Saya benci kepada Anda, ya itu normal. Saya marah kepada Anda, itu normal, beda. Jadi saya hanya benci saja, selesai gitu loh. Berarti tidak sama. Tidak sama. Jadi elemen untuk mewujudkan tindak pidana itulah sikap batin jahat. Tapi bisa jadi sikap batin jahat itu tidak diwujudkan, berhenti dia. Saya punya niat untuk membunuh X, itu sikap batin. Oke, ingin membunuh si X, itu sikap batin. Di tengah jalan saya tidak wujudkan, ya udah dia hanya sampai sikap batin aja. Begitu saya wujudkan, sempurnalah menjadi tindak pidana. Oke, baik. Apakah sikap batin yang jahat bisa diwujudkan terhadap orang yang tidak dikenal? Bisa, Bisa. bisa, sangat bisa. Pada siapapun, pada hewan juga bisa. Sikap batin jahat itu menganiaya hewan, benda mati, mayat itu bisa. Jadi nggak mesti kepada orang yang dikenal. Baik. Nah, di dalam satu kasus, taruhlah dulu kasus yang mana? Jaksa atau JPU mendakwa pembiaran. Gimana? Pembiaran, pasal 76 tadi itu, pembiaran, mendakwa pembiaran. Dan di satu sisi mendakwa penganiayaan yang tadi katanya ya aktif melakukan. Itu bagaimana ya efek hukumnya yang di satu sisi mengatakan pembiaran dan di satu sisi melakukan dan bahkan merencanakan. Apakah ada pertentangan di situ? Apakah memang di satu sisi jaksa juga sudah mengakui tidak melakukan apa-apa? Bagaimana pendapat ahli? Iya, jadi pilihan dakwaan itu kan banyak ya. Kalau Anda dalamin, ada alternatif, ada subsidiaritas, ada kumulatif, ada kombinasi, ada tunggal. Jadi kalau jaksa memilih model dakwaan kombinasi yang di dalamnya ada alternatif dan kumulatif. Enggak, saya enggak maksud Ya, tunggu, dengan belum teknik. selesai. Anda jangan potong dulu. Ya, maka itu bukan pertentangan, ada pilihan. Pilihan tentang dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Apakah A, pasal A,
pasal B atau pasal C gitu loh. Itu kan pilihan terhadap perbuatan yang aktif. Kan begitu? Maksud saya, satu perbuatan itu tidak melakukan perbuatan toh. Di satu sisi berpikir melakukan. Nah, maksudnya gini, apakah itu sebagai wujud keraguan daripada pendakwaan bahwa tidak dilakukan perbuatan? Saya pikir tidak relevan ya pertanyaan saudara. Siap yang mulia. Ganti aja. Baik yang mulia. Nah, di sini kan ada dakwaan ini yang didakwakan kan penganiayaan. Nah, menurut hukum kan percobaan penganiayaan itu kan tidak dipidana. Padahal udah mencoba. Kan begitu? Udah mencoba saja tidak loh. Nah, sekarang pembiaran nih. Kan begitu? Di mana unsur-unsur pembiaran dalam suatu tindak perbuatan? Coba ahli jelaskan. Maksud pertanyaan saudara apa? Saudara ahli tahu maksud pertanyaannya. Ahli belum Yang coba saya jelaskan. maksud ada peristiwa yang mulia, ya. Tetapi katanya pembiaran. Nah, apa yang menjadi unsur pembiaran dalam suatu dugaan perbuatan tindak pidana? Pasal berapa nanti unsurnya ini. Kan ahli tadi sudah menyebutkan di pasal 76 yang di dakwaan jaksa, yang dakwaan terakhir. Ya. Terus Bagaimana pendapat ahli terkait dengan unsur-unsur pembiaran? Mohon Nggak ada ahli unsur jelaskan. pembiaran, nggak ada. Tidak ada unsurnya kan? Nggak ada. Nah justru itu. Yang ada penjelasan terhadap pembiaran. Jadi Anda harus membedakan. Unsur itu ada dalam pasal, objektif dan subjektif. Di dalam objektif ada perbuatan, kita bedah lagi. Jadi Anda jangan dakwaan ini tunggu. tidak ada unsur. Aduh. Saudara, Saya keberatan dengan pertanyaan. ini, Karena pertanyaannya salah yang mulia. Saya nggak mau jawab pertanyaannya Lah salah. sekarang justru saudara yang sebentar. mutar-mutar. Coba begini. Intinya kan bahwa dakwaan itu domain dari penuntut umum tadi. Penuntut umum bisa menentukan apakah dakwaannya dalam bentuk alternatif, subsidiaritas, ataukah campuran, itu hak dari penuntut umum. Dia bisa menentukan pasal-pasal tertentu sesuai dengan pendapat penuntut umum yang akan dibuktikan. Itu haknya. Itu haknya. Bahwa saudara mengatakan bahwa ini bertentangan, misalkan yang primer sama subsidiar sama dakwaan ke-1 ke-2 misalnya. Itu nanti saudara tuangkan aja di dalam pembelaan saudara. Ini tidak terbukti begitu. Misalkan itu kalau pendapat saudara. Izin yang mulia, kami juga keberatan majelis hakim dengan pertanyaan penasihat hukum. Ini unsur 76C ini tidak hanya pembiaran majelis hakim. Di sana unsur yang lengkap ada, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau terus serta melakukan kekerasan terhadap, jangan dipotong setengah oleh penasihat hukum. Keberatan kami dengan pertanyaan. Baik yang mulia. Sudah, bentar. Kita jangan melakukan tanya jawab atau debat yang tidak ada gunanya ya. Jadi pertanyaannya diganti aja pertanyaannya. Siap yang mulia. Gini saja yang mulia. Apakah tadi kan jaksa penuntut umum bilang tidak kami dakwakan seolah-olah pembiaran, padahal kan dibulatin di dalam dakwaan itu. Nah itu makanya saya tanya yang Bukan mulia. tidak kami dakwakan yang mulia, unsur 76C itu dibaca lengkap penasihat hukum. Tolong jangan dipotong separuh satu, itu kan alternatif di sana unsur yang mulia. Sudah. Baik. Pertanyaannya Terima kasih, diganti Yang Mulia. saja. Terima kasih yang mulia. Tadi ahli juga bilang bahwa pasal 55 itu harus ada perbuatan yang konkret. Yang dimaksud dengan perbuatan yang konkret itu, apakah melakukan penganiayaan baik dalam bentuk ringan atau berat? Melakukan di lokasi, apa itu maksudnya? Saya nggak mau pernyataan saya dibuat kesimpulan ya. Anda bertanya aja. Loh, Pertanyaannya saudara apa? mau ditanya. Pertanyaannya, saya nggak mau pernyataan saya disimpulkan karena kesimpulan Anda salah.
Saya kan bertanya tadi karena bertanya aja, saudara bertanya. memberikan statement seperti itu. Tidak Ahli- seperti itu ahli statement tadi saya. gini, Tidak seperti itu statement saya. Sebentar. Ahli mengatakan ini delik material, maka ahli itu menjelaskan delik material itu apa. Penganiayaan itu masuk di dalam delik material, gitu loh. Delik yang digantungkan apa akibatnya, kan begitu. Itu yang dijelaskan ahli. Jadi tanya pendapat ahli yang berkaitan dengan keahlian ahli atau konfirmasi apa yang ahli sudah sampaikan, gitu. Baik yang mulia, terima kasih yang mulia. Di sini kan ada beberapa dakwaan. Dakwaan penganiayaan tadi ahli bilang itu adalah delik material yang dilihat dari akibat. Oke, pasal 76 itu yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum 76C ya, itu delik material atau delik formal. Anda bertanya pasal 76C Undang-Undang nomor berapa? Undang-Undang ya nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. 76 huruf C. Ya kan ahli udah biasa. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak itu. Oke. Yang didakwakan jaksa ini saja. Ya, sebenarnya enggak, karena undang-undang ini ada 3 ya, 23 2002, 35 2014 atau 17 2016. Oke, Anda bertanya tentang pasal 76 huruf C. Ya. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Oke, saya bedah unsurnya. Unsur subjektifnya itu adalah setiap orang. Unsur objektifnya adalah opsional. Ya. Opsionalnya adalah untuk cara yang dilakukan, menempatkan atau membiarkan atau melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, ya. Jadi itu pilihan. Jadi salah satu aja terpenuhi, maka sudah cukup sepanjang ada kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak itu menimbulkan penderitaan secara fisik, psikis, dan seksual. Jadi kalau kita membaca Undang-Undang Perlindungan Anak, pengertian kekerasan berbeda dengan pengertian kekerasan di dalam undang-undang dalam KUHP. Kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menimbulkan luka, penderitaan fisik, psikis maupun batin pada diri anak. Yang dikatakan anak apa? Seseorang yang belum berusia 18 tahun. Jadi cukup salah satu aja dibuktikan oleh jaksa di dalam persidangan ini, yaitu apakah menempatkan atau membiarkan atau melakukan atau menyuruh melakukan. Nah, pertanyaan Anda tadi yang saya tangkap adalah membiarkan. Membiarkan itu salah satu unsur untuk cara. Jadi bukan Anda yang menyatakan, tolong jelaskan unsur-unsur membiarkan, nggak ada. Yang adalah tafsir terhadap pembiaran. Karena itu adalah omisi yang tidak murni. Menimbulkan akibat yang dilarang karena seseorang tidak melakukan sesuatu padahal dia punya kewajiban atau punya kemampuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Itulah yang dikatakan pembiaran. Jadi dia tidak melakukan perbuatan, tapi tidak melakukan sesuatu sehingga timbul akibat yang dilarang. Itu penjelasannya. Jadi bukan unsur pembiaran. Makanya saya tadi menyatakan tidak ada unsur membiarkan. Yang ada adalah penjelasan atau tafsir terhadap pembiaran. Pertanyaan saya bukan itu ahli. Itu delik formil atau delik material, jawab aja. Formil, material gitu loh. Jadi jelas. Apa jawabannya coba Pak ahli? Saya pikir sudah saya jawab tadi ya. Penganiayaan itu adalah delik material. Berarti Timbul yang akibat. Cuman di sini kalau Anda membaca delik materialnya ada limitasi, sudah ditentuin bentuk-bentuk caranya. Ada juga delik material tidak ditentuin caranya, seperti penganiayaan dan pembunuhan dalam KUHP. Caranya nggak ditentuin. Ini ada limitasi. Saya pikir sudah jelas itu ahli Iya, ya. Penjelasannya makanya. jelas. Ada pertanyaan yang ini atau satu ganti? lagi yang mulia. Tadi ahli juga menyinggung. Mungkin akan dibilang nanti ini tergantung teknis pendakwaannya. Ini kan tadi ahli bilang bahwa penganiayaan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak berbeda dengan di KUHP. Nah, sekarang kenapa ini dicampur-campur? Undang-undangnya, pasal-pasalnya. Keberatan Majelis Hakim, ini masalah dakwaan lagi Mas. Cukup yang mulia. Majelis Hakim nih. Cukup ya? Saya pikir cukup.